Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Dua Syekh Jalaluddin rahimahumullah ta'ala, Hasyiah Ahmad Sawi, surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Saya buka dulu. Wa in kuntum fi raibin, jika adalah engkau itu fi raibin, ay syakin, dalam keraguan. Keraguan dari mimma, dari Al-Quran, nazzalna, dari yang kami turunkan. Kan dianya ala abdina, kepada hamba kami. Siapa hamba kami? Muhammadin, Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang kami turunkan? Minal Quran, dari Al-Quran. Annahu min indillah, bi annahu min indillah, ragu dengan bahwa sungguhnya Quran itu dari sisi Allah. Fa'tu nisya, maka jawabin fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkan oleh kalian dengan satu surat yang ada ianya satu surat dari misilnya Quran. Misilnya misilnya al-munazzali. Berarti hi kembali ke artinya munazzal ya. Maka datangkan olehmu satu surat dari misilnya al-munazzal, misilnya yang diturunkan. Wa min lil bayan, bermula min dari min misli, itu lil bayan. Hiya misluhu, datangkan olehmu dengan satu surat yang dianya surat itu misilnya Quran. Iya misluhu, yang dianya surat itu misilnya Quran. Fil balagati, dalam segi balagah, wa husnin nadmi, dalam bagus susunannya, wal ikhbari anil ghaib, dan dari memberitakan tentang yang gaib. Wasuratu qita'atun laha awalun wa akhirun. Bermula surah itu satu potongan, satu kata, satu potongan yang baginya potongan itu ada awal dan akhir. Aqalluha salasu ayatin, yang bermula sekurang-kurangnya satu surat itu 3 ayat. Wada'u syuhada'akum, panggil olehmu akan syuhada kamu. Di sini Syekh Jalal mengartikan alihah. Panggil olehmu akan syuhada kamu. Alihatakum allati, akan Tuhan kamu. Tuhan allati ta'budunahu, yang kalian sembah akannya alihah. Min dunillah, dari selain Allah. Min ghairihi. Duna bermakna ghairi, dari selainnya Allah. Litu'ainakum. Litu'ainakum. Supaya menolong ianya Tuhan kamu akan kamu. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu itu yang benar, fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsi, pada bahwa sungguhnya Muhammad itu mengatakan ya Muhammad akannya Quran dari sisi dirinya. Faf'alu dzalik, niscaya jawabin, maka perbuat olehmu akan demikian. Nah, titik dulu Ustaz. Begitu arti ayat sepintas. Nah. Artinya kaitan dengan ayat sebelumnya, kan di ayat sebelumnya Allah memerintahkan ya ayuhan nasu ubudu ya. Rabbukumul ladzi khalaqakum. Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid. Ya, kemudian Allah membawakan dalil kan? Membawakan dalil terhadap kebenaran Nabi. Nanti kita lihat di hasyiahnya. Ya. Oke Ustaz. Kita mulai Ustaz. Tafadhal, yang pertama siapa? Qauluhu wa in kuntum fi raibin. Oke, coba tunggu ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa in kuntum fi raibin. Ushtushkilat hadhil ayatu biwujuhin salasatin. Al-awwalu anna in apa ini? Awwalu anna in taqallubul madhi ilal istiqbali walau kana al-fi'lu kana khilafan lil mubarradil qaili bi annaha la tuqbiluhu idza kana al-fi'lu kana wah tajja bi hadhihi al-ayati fayaqtadi annar raiba mustaqbalun wa laysa hasilan al-ana
ma'a annahu hasilun ujiba anhu bi annal istiqbala bin nisbati lid dawami wal makna in apa ini Indumtum. in dumtum ala raibi al wajhu tsani anna in lisyak anna in lisyakki fayufidu anna an ini anna raibahum mashkukum fihi ma'a annahu muhakkikun ujiba bi annahu utiya bi an isyaratan lil apa ini isyaratan Bila iqin ya. ikin ai iki wal munasabu alla yakuna indakum raibun al wajhu tsalisu anna qawlahu wa in kuntum fi raibin ay syakkin fi annahu min indillahi aw min indi Muhammadin falaysa indahum jazmun bi annahu min indi Muhammadin wa qawluhu in kuntum sadiqina tufidu anna indahum jazman bi annahu min indi Muhammadin fabaina awalil ayati wa akhiriha hunaku ujiba bi annahu asyara fi awalil ayati ila aqidatihim al batiniyati wa fi akhiriha ila inadihim bi izharil ighazati lahu sallallahu alaihi wasallam fala yakhlu haluhum al batiniyu imma ayyakuna indahum syakkun fi annahu min indillahi aw tahqiqun bi annahu min indillahi wa innama izharuhumul jazmu bi annahu laisa min indillahi inadun. Oke Ustaz. Ya, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari awal ini udah ada muskilnya Ustaz. Qauluhu wa in kuntum fi raibin. Ustushkilat hadhil ayatu biwujuhin salasa. Dimuskilkan akan ini ayat dengan 3 wajah. Ada 3 muskil dalam ayat wa in kuntum fi raibin. Al awalu anna in taqlubul madiyya ilal istiqbal. Formula yang pertama bahwa sungguh in syartiyah itu membalikkan ya akan madhi kepada istiqbal. Jadi fi'il sesudah in itu berzaman mustaqbal. Walau kanal fi'lu kana khilafan lil mubarrid. Ini dobitnya mubarrid ya. Tapi kita sering baca mubarak atau tapi kemarin saya lihat apa namanya? Ada yang mendobit mubarrid. Sekalipun adalah fi'il itu kana khilafan lil mubarid, khilaf bagi mubarid al-qaili yang berkata ianya Syekh Mubarid bi annaha la taqlabu dengan bahwa sungguhnya in tidak membalikkan ianya in akan tidak membalikkan ianya in akannya fi'il menjadi istiqbal idza kana al-fi'lu kana bila adalah fi'il itu kana. Nah, wahtajja bihadhil ayah dan berhujjah ianya mubarrid dengan ini ayat. Jadi yang pertama, in bila masuk kepada fi'il jadi berzaman mustaqbal ya kan? Sekalipun fi'ilnya kana. Tapi kalau Syekh Mubarrid ini atau Mubarak kita baca enggak kalau kana. Beliau memberikan alasan kana tidak menunjukkan kepada hudus, karena hanya menunjukkan kepada zaman doang. Sedangkan fi'il lain kan menunjukkan kepada zaman dan hudus, pada masdar kan? Makanya kana dikecualikan, tidak menunjukkan kepada tidak dibalik ketika ada in. Tapi ulama lain menyatakan sama aja. Nah, hujjah beliau ya ini ayat ini tadi. Kalau dibalikkan jadi maknanya nanti jika engkau nanti ragu, nanti. Bukan pada masa Nabi. Kapan ragunya? Seolah-olah kan belum terjadi mustakbal. Padahal dari zaman Nabi orang sudah ragu. Wahtajja bihadil ayah, beliau berhujjah dengan ini ayat.
Ini tanpa melihat perkataan Syekh Mubarid, beliau menyatakan fayaktadhi annar raiba mustaqbalun. Maka menghendaki ianya ayat tadi, ianya qauluhu wa in kuntum fi raibin, annar raiba mustaqbalun. Wah sungguh keraguan itu di masa depan. Walaisa hasilan, tidak ada ianya keraguan itu yang hasil sekarang, pada masa Nabi. Ma'a annahu hasilun, bersama bahwasanya keraguan itu memang sudah terjadi. Karena justru yang ditantang orang pada masa Nabi dan orang Arab yang jago balaghah kan. Kemuskilan ini diuji anhu, dijawabkan darinya muskil yang pertama. Dijawabkan darinya anhu, darinya yang pertama. Bi annal istiqbala bin nisbah lid dawam. Dengan bahwa sungguh istiqbal itu dengan dinisbah lid dawam. Maksudnya istiqbal mulai dari masa Nabi sampai hari kiamat. Nah, bukan kejadian ragu nanti sesudah masa Nabi. Nah, dijawabkan darinya yang pertama dengan bahwa sungguh istiqbal itu dengan nisbah untuk selama-lamanya. Artinya tantangan ini berlaku dari masa Nabi sampai kapanpun hingga akhir zaman. In kuntum fi raibin. Wal makna bermula makna ayat itu indumtum ala raibi. Nah, jika tetaplah kalian di atas keraguan. Fatu bisuratin, maka datangkan satu surat. Titik dulu Ustaz. Itu kemuskilan pertama. Kemudian al-wajusani an-na'in li syaki, bermula wajah yang kedua, maksudnya muskil yang kedua, bahwa sungguh in itu untuk syok, untuk ragu kan. Inja'a Zaidun, jika datanglah si Zaid, berarti kita yang mengatakannya nggak yakin, memperkirakan si Zaid bisa datang bisa enggak. Inja'a Zaidin fa'akrimhu, maka muliakan. Itu li syak. Wajah yang kedua bahwa sungguh ini itu li syak, untuk ragu, fayufidu anna raibahum maskukun fi, maka memberi faedah ianya firman Allah wa in kuntum, kepada bahwa sungguh keraguan mereka itu diragukan. Maskukun fi, diragukan padanya keraguan. Ma'a annahu muhaqqaq, bersama bahwa sungguhnya keraguan itu pasti. Kan keraguannya pasti. Ya, ujiba. Dijawab, kenapa harus in di sini kan? Ujiba bi annahu u'ata. Ata kita baca ya. Ini jadi pengalaman nih, kemarin penting banget nih, saya nggak ingat nih. Kayak kata Ustaz Yasin kan. Ini nggak ada titiknya berarti ata, nggak boleh utia. Kalau utia mesti ya ini bertitik Ustaz Zulkarnain. Oke, Teguh. Oke. Nah, ujiba bi annahu ata, dijawabkan dengan bahwa sungguhnya ayat itu datang ianya ayat dengan in. Ini kalau kita kembali kepada ayat atau kepada Allah kan. Tapi mestinya kepada Allah ada subhana. Bi annahu ata. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya qauluhu itu datang ianya qauluhu dengan in, maksudnya firman Allah, isyaratan lillaik, untuk mengisyarahkan kepada yang sepantasnya. Artinya Allah iki wal munasibi, Allah iku wal munasibu Allah yakuna indahum raib. Bermula yang layak dan yang munasabat bahwa tidak ada di sisi mereka itu keraguan. Jadi pada dasarnya ini kalau kita artikan untuk ragu, in kuntum fi raibin. Jika adalah kamu itu ragu ya, tapi keraguan kamu itu diragukan. Nah, gitu maksudnya kan? Jika adalah kamu itu yang ragu dan keraguan kamu itu diragukan karena in. Nah, jadi beliau menjawab muskil itu bahwa ini untuk yang sepantasnya lah. Artinya sepantasnya kamu tidak ragu karena banyak dalil yang menjelaskan bahwa Quran itu tidak mungkin bikinan manusia. Buktinya nanti kalian juga nggak mampu membuat satu surat. Nah, titik Ustaz. Gimana Ustaz? Jika engkau ragu dan sepantasnya engkau tidak pantas engkau ragu. Jika engkau ragu, gimana cara memahami makna syak di situ? Jika engkau ragu dan keraguan kalian terhadap Quran itu diragukan, kemungkinan besar batin kalian meyakininya. Sepantasnya kalian tidak usah ragu atau jangan ragu.
Al-wajhus salisu. Ini ada protes dikit, ada ini. Al-wajhus salisu anna qawluhu wa in kuntum fi raibin ay syakin fi annahu min indillah aw min indi Muhammadin falaisa indahum jazmun. Ini di sini kata beliau tadi di bawah kan yufidu ya. Khabar wajah. Bermula wajah yang ketiga itu bahwa sungguh firman Allah wa in kuntum fi raibin ay syakin, ragu pada bahwa sungguhnya Quran dari isi Allah atau dari isi Muhammad. Nah, itu memberi faedah ya, memberi faedah ya. Falaisa indahum, maka tidak adalah di sisi mereka itu pasti. Bi annahu dengan bahwa sungguhnya Quran itu dari sisi Nabi Muhammad. Wa qauluhu dan bermula firman Allah in kuntum sadikin memberi faedah ya anna indahum jazman bahwa sungguh di sisi mereka itu jazam dengan bahwa sungguhnya Quran itu min indi Muhammadin. Fabaina awalil ayati wa akhiriha tanafin. Maka sampai di antara awal ayat dan akhirnya ayat itu saling menafikan. Mana ini maksudnya Ustaz? Kita lihat juga dulu di ini footnote-nya ya. Qauluhu asalisu ilah kalamun khalin anil khobari. Ini satu kalam yang nggak ada khobarnya. Wadhahir ayyuqal, bermula zahir itu dikatakan asalisu anna qaulahu. Bermula yang ketiga bahwa sungguhnya firman Allah wa in kuntum ilah itu memberi faedah ya annahu laisa indahum jazmun. Nah, ini ada protes dikit nih Ustaz. Gimana cara menyusunnya? Yang ketiga, muskil yang ketiga, firman Allah wa in kuntum fi raibin. Jika kalian ragu Quran itu dari Allah atau dari Nabi. Ya. Jadi ada dua pilihan kan? Falaisa indahum jazmun. Maka tidak ada di sisi mereka itu jazam. Mereka tidak itulah namanya ragu, enggak jazam. Ragu Quran itu dari Nabi atau dari mana? Kemudian wa qauluhu in kuntum sadikin, dan firman Allah jika adalah kamu itu yang benar. Yang benar tadi beliau mengartikan in kuntum sadikin. Jika adalah kalian benar, bahwa sungguh Muhammad itu berkata, bahwa sungguh Quran dari Muhammad kan? Nah, qaulu in kuntum sadikin memberi faedah, mereka jazam bahwa Quran itu memang dari Nabi. Maka di antara awal ayat dan akhir ayat kan saling menafikan. Nah, ketemu nggak Ustaz? In kuntum fi raibin, awal artinya dua ya. Jika engkau ragu, ragu apa? Quran itu dari Allah apa dari Nabi? Fatu bi suratim mim mislih wa du'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin, jika engkau benar dalam pernyataan kalian bahwa Quran itu dari Nabi. Karena mereka menyatakan Quran itu dari Nabi. Berarti di ujung ayat kelihatannya mereka yakin kalau Quran dari Nabi. Nggak percaya dari Allah. Kayak saling menafikan. Tapi kalau kita pahami mah biasa aja. Kita lihat dulu. Ujiba bi annahu asyara fi awalil ayat. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya Allah itu mengisyarah ya Allah pada awal ayat. Ila aqidatihimil batiniyah. Kepada akidah mereka yang batin. Artinya zahir batin mereka kepada akidah mereka yang batin. Wa fi akhiriha, dan pada akhirnya ayat kepada inadihim, kepada keras kepala mereka. Li'idharil ighadati lahu, untuk menampakkan kemarahan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakhlu haluhumul batiniyu, maka tidak terbebaslah oleh hal mereka yang batin ada kala bahwa ada di sisi mereka itu ragu pada bahwa sungguhnya Quran dari sisi Allah, atau pasti bahwa sungguhnya Quran dari sisi Allah. Hanya saja idharuhumul jazma, hanya saja bermula mendahirkan oleh mereka akan jazam dengan bahwa sungguhnya Quran bukan dari sisi Allah itu karena inna. Ketemu nggak Ustaz? Coba dibantu Ustaz. Assalam. Ketemu nggak penjelasannya kalau artinya seperti itu? In kuntum fi raibin, dua-duanya, ya kan? Kelihatannya mereka ragu dua-duanya. Di ujung ayat in kuntum sadikin, jika kamu benar dalam pernyataan kalian Quran itu dari Nabi. Di awal ayat nggak percaya dari Allah dan dari Nabi, di akhir ayat kelihatannya mereka percaya kalau Quran itu dari Nabi bukan dari Allah. Nah, kata Syekh Sawi, jadi awal ayat itu mengisyarah kepada akidah mereka yang batiniyah. Akidah mereka
Mereka ragu ya, Quran itu maksudnya nggak bisa memastikan mereka. Apakah ini benar dari Allah atau dari Nabi atau kemungkinan dari Allah juga ada. Nah, artinya ada ragu-ragu gimana ya? Mereka nggak yakin 100% kalau Quran itu dari Nabi. Ini kalau dari awal ayat. Batin mereka juga menyatakan ini bisa saja dari Allah. Nah, itu akidah mereka yang batin, ragu-ragu. Adapun di akhir ayat, kenapa mereka menyatakan Quran ini bikinan Nabi, bukan dari Allah? Oh, kata beliau, pada akhirnya ayat mengisyaratkan kepada keras kepala mereka, kepada keingkaran mereka untuk memperlihatkan kemarahan, igadah, untuk mendahirkan memarahkan baginya Nabi. Atau memperlahirkan kemarahan baginya Nabi. Artinya mereka anti Nabi. Maka beliau berkesimpulan, maka tidak sunyilah oleh hal mereka yang batin. Secara batin ada kala diisi mereka itu ragu bahwa Quran dari Allah, atau mereka malah nggak ragu. Quran benar-benar dari Allah. Tapi mereka menampakkan keingkarannya terhadap Quran, artinya nggak percaya, itu karena keras kepala doang. Kalau berdasarkan dalil mereka tidak bisa membantahnya. Kembali ke Ustaz. Coba dibantu Ustaz. Mana Ustaz Fihir? Kurang sehat ini. Pilek nggak bisa ngomong, Ustaz. Ya. Ada yang mau ditambah mungkin atau dikurangin Ustaz? Saya dengar aja untuk sebentar, Ustaz. Udah cukup jelas. Ini kita mengenal Ustaz, kita mengenal Allah lewat Nabi apa mengenal Nabi lewat Allah ini? Lewat Nabi. Gimana? Lewat Nabi. Lewat Nabi. Kita percayakan apa maksudnya saya begini. Apa karena kita percaya Allah makanya kita percaya ke Nabi, atau kita percaya ke Nabi makanya kita percaya ke Allah? Bukan Tengku, mut. Kita percaya kepada Allah baru kita percaya pada Nabi. Kita percaya ke Allah dulu, Baru makanya Nabi. kita percaya kepada Nabi. Karena itu Saya ketika Allah mengutus Nabi, Allah perlu memberikan bukti bahwa yang diutus itu benar-benar Nabi. Nah, jadi Nabi harus membuktikan dirinya sebagai Nabi. Buktinya datang dari Allah. Yaitu kemujizatan Quran ini. Nah, jadi nanti kesimpulannya kita percaya kepada Nabi karena percaya kepada Allah dulu. sesuai makam mungkin, Ustaz. Gimana? Sesuai makam seseorang. Enggak, ini enggak bicara makam dulu, Ustaz. Ini bicara dalil di sini. Nah, larinya ke sana nanti, Ustaz. Ya, kalau sampaikan ada ulama sufi, aku kenal Allah dengan Allah. Karena di sini gini, Ustaz. Jika kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bukan ragu kepada hamba kami kan? Orang nggak ragu kepada Nabi kan? Maksudnya Nabi sosok orang. Pertanyaannya, orang Arab percaya nggak kalau Nabi itu Rasul? Tidak percaya dulu, Guru. Nggak percaya. Kalau percaya udah beriman enggak? Nggak percaya. Mereka minta bukti. Bukti datangnya dari Allah. Allah memberikan Quran kan gitu di sini. Memberikan mukjizat, ya. Memberikan mukjizat yaitu Quran. Makanya Allah menantang, jika kalian ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Kalau Quran itu memang dari kami, bukan dari hamba kami. Allah menantangnya. Ya kan? Ketika mereka nggak mampu membuat Quran tandingan bahasa kita, mau tidak mau mereka harus percaya Quran itu berarti datang dari Allah. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi nanti utusan Allah. Nah,
Nah, kalau Nabi bukan utusan Allah tapi Nabi punya Quran, mereka juga manusia kan, tentunya mereka punya juga mestinya. Gimana Ustaz? Atau mungkin begini Ustaz. Kalau salah ya diluruskan. Tugas Nabi itu sebenarnya mengarahkan kita untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Karena sebelum ada Nabi Muhammad juga orang-orang Arab sudah percaya sama Tuhan. Cuma Tuhan yang mana itu? Nah, datang Nabi Muhammad itu mengajarkan Tuhan yang harus kita yakini adalah Tuhan ini. Ya, begitu. Ya, Nah, begitu, jadi Pak. masalahnya begini Ustaz. Mereka nggak percaya kalau Nabi itu Nabi. Nah, kan itu. Makanya mereka nggak mau mendengar. Nah, karena itu Nabi perlu membuktikan dirinya Nabi. Tentunya Nabi nggak bisa membuktikan kan? Kalau bukan dengan bimbingan Allah. Nah, itu. Oke. Lanjut Ustaz. Kalau nggak ada masalah lanjut. Qauluhu syakin. Siapa mau lanjut? Qauluhu sakit. Yang mana nih tuh? Panahnya ada. Mana panahnya tuh? Ini panahnya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nih? Mau aja saya. Oke, terima kasih. Matiin itu dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ja'ala sarku zarfan lahum isyaratan ila annahu tunkunu minhum tunkunu zarfu minal zurufi. Qauluhu mimma nazalna min harfu jarin wa ma ismu mausulin aw nakiratun mausufatun wal aidu mahdhufun wal jumlatu silatun aw sifatun wal jar wal majrur sifatun li raibah wa taqdiru fi raiba kainun min alladhi nazzalnahu aw fi raibi kainun min kalamin nazzalna. Qauluhu ala abdina idafatu litasrifi wa qur'a ala ibadina. Betul ya. Fa'ala hadhil qiraati al-muradu bil jam'i. Masyaallah. Muhammad. Subhanallah. Al-muradu bil jam'i Muhammadun wa ummatuhu. Li'annal kadbah Muhammadun mukadzabul ummatihi. Oke. Mukadzibun ummatihi. Aduh. Kayaknya nggak mutalaah ini Ustaz nih. Harus mutalaah Ustaz. Masyaallah. Oke, syukuran Ustaz. Udah keren itu. Nggak mutalaah aja keren kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu syakin. Ini qauluhu syakin wa in kuntum fi raibin ay syakin ya. Nah, syakin ju'ila syakku darfan. Dijadikan syak akan sebagai daraf bagi mereka. Isyaratan ila annahu, untuk mengisyarahkan kepada bahwa sungguhnya keraguan itu tamakkunun minhum tamakkunat darfi minal madruf. Mengisyarahkan kepada bahwa sungguhnya keraguan itu kokoh, kuat ya. Dari mereka akan sebagai kuatnya daraf dari madruf. Jadi maksudnya begini. Wa in kuntum fi raibin, jika adalah kalian itu dalam keraguan ya. Keraguan jadi kotak, mereka berada di dalamnya. Jadi seolah-olah mereka itu diliputi oleh keraguan. Ini maksudnya dijadikan akan syak sebagai daraf fi raibin. Ya, lahum kah?
Isyarah kepada bahwa sungguhnya keraguan itu kokoh dari mereka. Seperti kokohnya daraf. Barang, kokohnya daraf atau tempat minal madruf dari isinya. Madruf kan isi ya. Isi daraf. Nah itu. Kalau ya pasti ada majat segala macam kan. Tapi kita nggak bahas majat. Nah, jadi seolah-olah apa namanya ya, keraguan itu seperti benda ya, diserupakan dengan benda kotak sehingga mereka berada di dalamnya sehingga mereka diliputi oleh keraguan. Mimma nazzalna min harfu jar, bermula min itu huruf jar, wa ma ismu mausulin, ma itu isim mausul, au nakiratu mausufatin. Nah, atau ma itu nakiratun mausufatun, nakirah yang mausufah, boleh dua. Wal aidu mahdufun, dan bermula aid itu dibuang. Mimma nazzalnahu asalnya. Wal jumlatu silatun au sifatun. Wal jumlatu silatun au sifatun. Bermula jumlah itu silat atau sifat. Jumlah nazzalna silat kalau kita jadikan ma mausul, atau sifat kalau kita jadikan ma nakirah. Nah, wal jar wal majruru sifatun li raiben. Bermula jar dan majrur. Mimma itu sifat bagi raib. Raibin di atas, in kuntum raibin. Wat takdiru, bermula takdir itu fi raibin kainen minalladzi. Jika adalah kalian itu dalam keraguan yang ada ianya keraguan dari alladzi. Ma'rifah kan? Isyarah kepada Quran. Dari alladzi yang kami turunkan akannya alladzi. Nah, atau takdirnya jika adalah kalian dalam keraguan yang ada ianya keraguan dari satu kalam yang kami turunkan akannya kalam. Jadi kalam berarti nakirah kan? Nah, kalam tentunya bagian dari Quran juga. Kalam Quran. Kemudian qauluhu ala abdina, al-idhafatu litasyrif, kepada hamba kami ya. Memuliakan hamba kami. Bahkan Nabi, nama yang paling Nabi sukai ya abdun kan. Hamba Allah. Wa quri'a ala ibadina, dan dibaca orang ala ibadina, ala ibadina, ala abdina, ala ibadina. Ada dua qiraah. Nah, ibad jamak. Kalau abdin berarti merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau ibad jamak merujuk ke mana? Fa'ala hadhil qiraati al-muradu bil jam'i Muhammadun wa ummatuhu. Maka di atas ini qiraah ibadi itu bermula yang dimaksud. Maka sampai di atas ini qiraah itu bermula yang dimaksud dengan jamak yaitu ibad. Itu Nabi Muhammad wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Li'annal mukazziba bi Muhammadin mukazzibun li ummati. Ya, karena orang yang mendustakan Nabi juga mendustakan umatnya Nabi. Gitu Ustaz. Tunggu, izin nganter TK dulu sebentar ya. Gimana Ustaz? Ngantar TK sebentar. Oh, oke, tafadhol Ustaz. Gimana Ustaz Muzari, ada yang mau ditambah Ustaz? Itu Faedah-faedah Ustaz, tambahan mungkin. Ustaz, halo Ustaz, Ya, cara membedakan mausul nakiro mausufah itu. ya. Nggak ada caranya Ustaz. Sama soalnya kan. Tulisannya sama, cuma di segi maknanya. Kalau mausul ma'rifah dia, jelas kan merujuk kepada apa. Kalau di sini mimma artinya Quran. Mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi langsung Quran aja. Alladzi, Quran. Kalau ma umum. Ya, tapi maksudnya tetap Quran. Cuma beliau mengartikan min kalamen ya, merujuknya kepada Quran. Cuma dia nggak ma'rifah. Itu doang bedanya kan. Mana kira. Apa saja. Tapi walaupun di sini memang harus Quran. Kan yang Allah tantang di sini Quran ya, nggak hadis, nggak ditantang kan? Bahkan di sini memang minal Quran. Gimana cara membedakan Ustaz? Kalau di tempat lain mungkin kita mudah membedakannya. Kalau artinya. Di sini walaupun artinya kalam ya kalam yang kami turunkan, tetap Quran juga. Cuma di segi i'rabnya Ustaz, di sini beliau menyatakan nazzalnya kalau ma mausul silat. Karena silat kan la mahallalaha minal i'rab kan?
Karena jumlah nakirah, mausul ma'rifah, nggak boleh nakirah jadi sifat kepada mausul, makanya disebut sila. Tapi kalau ma nakirah, nazalna jumlah juga nakirah, makanya jadi naat. Nazalna naat kepada ma. Ya. Begitu doang Ustaz Mustari. Selebihnya saya juga nggak paham. Ada lagi Ustaz? Sambil dilihat-lihat Ustaz. Lanjut Ustaz. Qauluhu minal Qur'an. Guru ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu minal Qur'ani bayanun lima. Qauluhu annahu min indillahi al-kalamu ala huzibatil jarri ay bi annahu qauluhu fa'tu. Asluhu i'tiyu ya. Ya. Bihamzatainil ula lil wasli wasaniyatu fa'ul kalimati waqa'ati saniyatu sakinatan ba'da kasratin kulibat ya'in wastisqalatil dhammatu ala al-ya'i allati hiya lamul kalimati wahuzibatil ya'u liltiqa is-sakinaini wa dhammatit ta'u litajanisi wa piddarji tahzifu hamzatal wasli wa ta'udul hamzatu allati kulibatil ya'in kama fa'tu fa'fu qauluhu al-munazzilu ay wa huwa al-Qur'anu wa yashhadu li hadha at-tafsiri ma fi suratin Yunus qala fa'tu bi suratin mithlihi wa yahtamilu anna ad-dhamira aidun ala sayyidina Ya. ala sayyidina alladhi huwa Muhammadun ay fa'tu bi suratin min rajulin mislu Muhammadin fi kaunihi ummiyan bi bashiran arabiyan fa innakum mithluhu wa haitsu kana kadzalika fala ba'da fi manaziratihi. Titik Ustaz. Masyaallah. Keren Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu minal Qur'an bayan 5. Apa ma itu minal Qur'an dari di atas ya. Ala abdina. Siapa abdina Muhammadin? Apa ma nazzalna minal Qur'an? Qur'an bayan ya. Bayan kepada ma. Qauluhu annahu min indillah. Al-kalamu ala hasil jari. Bermula kalam itu di atas buang huruf jar. Ai bi annahu maksudnya. Ai bi annahu. Jadi kita baca annahu min indillah. Ai bi annahu min indillah. Kemudian qauluhu fa'tu. Asluhu i'tiu. Bermula asalnya fa'tu itu i'tiu. Idribu. Idrib, idribah, idribu. Bihamdata ini dengan dua hamzah. I'tiu. I'tiu. Al-ula lil wasal. Bermula hamzah pertama itu untuk wasal. Hamzah wasal. Hamzah fi'il amar. Wasaniyatu fa'ul kalimah. Bermula hamzah kedua itu fa kalimat. Ata, ya'ti. Waqa'ati saniyatu sakinatan ba'da kasratin. Jatuhlah oleh hamzah kedua. Hal keadaan sukun. Sesudah kasrah. Kulibat. Dirobah akan dianya hamzah menjadi ya. I'tiu karena hamzah berada sesudah kasrah jadi ya. I'tiu. I'tiu. Jadi i'tiu. Atas kalatid dhammatu 'alal ya allati hiya lamul kalimah dan beratlah oleh dhammah di atas ya allati yang dianya ya lam kalimah. I'tiu. Berat yu-nya ya. Akhirnya disukunkan, ketemu dua sukun dibuang.
itiu, itiu. Fahudhifatil ya'u, maka dibuangkan akan ya lil tika isakina ini karena berat, karena ketemu dua yang sukun ya. Itiu, berat dhammah dibuang, ketemu dua sukun dibuang ya itiu. Ya. Wa dhammatil ta'u litajanusi, dan didomahkan akan ya litajanusi untuk sejenis ya. Itiu tadi ya, itiu. Kemudian ta-nya didomahkan supaya mujanasah dengan waw. Waw menghendaki domah jadi itu, itu. Wa fid darji tuhdafu hamdatul wasli, dan pada kejepit fid darji hamzah wasal, dan dalam kejepit dibuang akan hamzah wasal, dibuanglah hamzah pertama. Jadi nggak bisa dibaca kan? Tu. Nah, tu. Hamzah di sini jadi ya. Wa ta'udul hamdatul lati qulibat ya'an kama huna, dan kembalilah oleh hamzah alati yang dibalik akan ianya hamzah menjadi ya sebagaimana di sini. Fa'tu. Nah, kemudian ya tadi yang dari hamzah dirubah jadi hamzah lagi. Nah, jadilah fa'tu. Nah, fa'tu. Jadi hamzah di sini berarti hamzah fa kalimat ya. Bukan hamzah wasal. Hamzah wasal udah hilang. Ya. Ala wadan, di atas wadan faf'un. Artinya lam kalimat sudah hilang ya. Lamnya nggak ada. Ya udah dibuang. Faf'un. Qaulu ayil munazzali ay wahwa, dan dianya munazzal itu Al-Qur'an. Berarti ini ada khilaf di sini dalam mengembalikan domer ya. Fa'tu bi suratin min mislihi. Mislihi di sini Syekh Jalal mengembalikan kepada Quran munazzal. Ada juga ulama yang lain mengembalikan kepada Nabi dengan satu surah dari misilnya Nabi. Ada. Jadi makanya di sini beliau munazzal ay wahwal Quran wa yashhadu li hadzal tafsir, dan menjadi saksi bagi ini tafsir bahwa damir kembali ke Quran oleh ma yang ada dalam surat Yunus. Di sana Allah berfirman, "Qul fa'tu bi suratim mislih," langsung kan. Datangkan olehmu dengan satu surat misilnya Quran. Ada jelas kalau di sini di ayat Yunus marjinya jelas kembali ke Quran. Nah, ini pendapat kedua. Wa yahtamilu anna dhamira aidun ala sayyidina alladhi huwa Muhammadun. Dan muhtamilah oleh bahasa dhamir di mislihi itu kembali kepada sayyidina alladhi yang dianya sayyidina itu Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau kembali ke Nabi jadi arti fa'tu bi suratin min rajulin misli Muhammadin. Maka datangkan oleh kalian dengan satu surat dari laki-laki yang seperti Muhammad. Seperti Muhammad fi kaunihi, pada keadaannya Muhammad itu seorang yang ummi, basyaran manusia, Arabian lagi orang Arab. Fa innakum misluh, karena sungguhnya kalian itu misilnya Nabi Muhammad. Wahai sukana kadzalik, dan sekira-kira ada ia Muhammad seperti demikian, mereka juga seperti demikian, fala bu'da fi munadharatihi, maka tidak jauh dalam mendebatnya Muhammad ya, dalam menantangnya Muhammad. Karena Muhammad manusia sanggup, kalian manusia sanggup, coba kalian bikin. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz semua. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz Baruli, ada faedah-faedah tambahan Ustaz di kitab Iklil? Belum. Tadi maaf itu sinyalnya kurang bagus, jadi itu tanda saya tadi. Ya Ustaz. Nggak jelas, sinyalnya banyak gangguan di sini ternyata. Tengku, saya ada yang ditanyakan, Tengku, izin tanya. Tafadhal Ustaz. Yang itu yang qauluhu anahu min indillah. Kalau di hasyahnya kan al kalam ala hadfil jari ai bi anahu gitu. Ya. Kalau di Jalalainnya kan nggak ada huruf ba-nya. Ya. Nah itu kok bisa gitu Tengku? Memang sering kan di mausul harfi gitu ya? Maksudnya dalam uslub bahasa Arabnya itu memang harus ada ba-nya apa gimana itu Tengku? Dalam konteks seperti ini. Ya, coba kita lihat ya. Jika adalah kamu itu dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami? Muhammad. Apa yang kami turunkan? Quran. Apa isi keraguannya? Kan itu kan? Jadi maksud Ustadz kalau kita baca inna boleh nggak gitu? Maksudnya kalau tanpa huruf ba gitu. Kalau iya, kalau tanpa huruf ba nggak ada alasan kita baca anna. Ini kita baca anna karena majrur dengan bi yang dibuang ya. Bi annahu.
Kalau ini memang hamzah juga di atas. Kali kalau nggak ada jar harus kita baca inna kan? Nah, kan kemudian ketentuan baca inna ada ketentuannya. Mungkin kita badal jumlah kepada jumlah, ini kita lihat kemana ini merujuknya. Ini lebih kepada taswir kan? Mestinya di sini taswir. Gambaran, isi keraguan mereka apa sih? Bi annahu min indillah. Nah, bisa nggak Ustaz kita tambah ba, berarti ba taswir ini yang dibuang. Orang Arab bebas buang apa aja Ustaz. Kita yang keder. Iya, kita yang bingung. Iya. Maksudnya taswir berarti ya. Mm-mm. Ya, siap. Oke. Udah lagi Ustaz. Ustaz Nasruddin, gimana kabarnya? Hadir, Ustaz. Hadir. Menyimak, Ustaz. Menyimak dan memperhatikan Ustaz. Menyimak, Ustaz. Lanjut Ustaz. Ayo, jangan nyimak doang. Coba kau lu langsung Ustaz. Ya. Sekaligus caranya Ustaz. Qauluhu wa min lil bayani wa yahtamilu an takuna lit tab'id wal awwalu aqrabu. Qauluhu fil balaghati hada bayanun liwajhi al mumathalati. Qauluhu aqalluha thalathu ayatin. ليس من تمام التعريف بل هو بيان للواقع فإن أقصر سورة 3 آيات ولو فرض أنها آيتان لعجزوا أيضا. قوله آلهتكم إنما سموا شهداء لزعمهم أنهم يشهدون لهم يوم القيامة. قوله أي غيره أشار بذلك إلى أن دون بمعنى غيره والمعنى ادعوا شهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. تشهد yeah. فقوله من دون الله وصف للشهداء أو حال منه وهو على زيادة من إذ تقديره شهداؤكم التي هي غير الله أو حال كونها مغايرة لله. وقوله لتعينكم علة لقوله ادعوا. قوله فافعلوا إشارة إلى جواب الشرط الثاني وأما جواب الأول فهو مذكور بقوله فأتوا هكذا. قال المفسر ولكن سيأتي له في قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآية. وللمحل في تفسيره قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا الآية أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما جواب كان للأخير والأول قيد فيه ولا يحتاج لجواب ثان. والتقدير في الآية إن كنتم صادقين في دعواكم أنه من عند محمد ودمتم على الغيب فأتوا بسورة من مثله وهو أولى لعدم التقدير. قوله فإنكم عربيون إلا لقوله فافعلوا. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lil bayan. Wa yahtamilu an takuna lit tab'in. Min lil bayan dan muhtamilah bahwa ada ianya min bagi tab'in. Yang pertama itu akrab. Min yang mana ini Ustaz lil bayan? Min lil bayan ya. Min mislihi lil bayan. Ya. Kalau min ma ini ibtida, enggak boleh min tab'in katanya ya. Tapi kalau min mislihi ini min bayan atau min tab'in. Muhtamil, min tab'in. Tapi yang akrab min bayan. Memang beliau mengartikan bayan kan? Iya, dianya surah itu misilnya. Qauluhu fil balaghah, hadza bayanun liwajhil mumasalah. Di segi apa surat yang kalian bawa itu sama dengan Quran? Di segi balaghah. Qauluhu akaluha salasu ayatin. Nah, laisa min tamamit ta'arif. Ucapan akaluha salasu ayatin itu tidak ada ayat dari penyempurna definisi apa namanya? Definisi surat ya. Jadi surat qita'atun laha awalun wa akhiru. Udah sampai sini doang ta'arifnya. Ta'arif suratnya. Akaluha salasu ayatin itu enggak masuk ta'arif. Nah, mana tadi?
Bal huwa bayanun lil waqi'. Ya, tetapi dianya ucapan akaluha salah satu ayat ini itu bayan waqi' ya. Bayan fakta, memang minimal surat dalam Quran 3 ayat Al-Kautsar. Fa inna aksara suratin salah satu ayatin. Maka karena bahwa sekurang-kurang aksar ini. Maka bahwa yang paling pendeknya surat itu 3 ayat. Walau furidha anha ayatani, dan jikalau ditakdirkan bahwa sungguhnya surat itu ada 2 ayat, la ajazu aidan. Sungguh mereka lemah pula. Qauluhu ay alihatakum, artinya Tuhan-Tuhan kalian. Jadi ini salah satu pendapat menyatakan syuhada di sini maknanya Tuhan mereka, patung ya. Ada juga dalam tafsir yang lain. Tafsir yang lain menyatakan syuhada itu maksudnya pembesar-pembesar mereka. Pembesar. Nah, ada di beberapa tafsir mengartikannya akabirahum, akabirakum. Innama summu. Ini kalau saya lebih condong kita bina majhul, Ustaz. Innama summu syuhada, hanya saja dinamakan akan mereka akan syuhada. Karena summu muta'addi kan kepada 2 maf'ul. Kita majhul berarti tinggal 1 maf'ul. Hanya saja dinamakan mereka akan syuhada. Kenapa Tuhan mereka, berhala mereka sembah dinamakan syuhada? Liza'mihim annahum yashhaduna lahum yaumal qiyamah. Karena dakwah mereka atau karena pernyataan mereka bahwa sungguh mereka Tuhan-Tuhan mereka itu menjadi saksi, menyaksikan oleh mereka bagi mereka pada hari kiamat, disebutlah syuhada. Qauluhu ay ghairihi, asyara mengisyarah hayanya syareh bizalik, dengan demikian perkataan beliau ghairi ila anna duna bimakna ghair, kepada bahwa sungguh duna dengan makna ghair. Memang duna ada makna lain Ustaz selain ghair? Ya. Di bawah kayaknya ada tuh. Di bawah? Ya. Rendah, bermakna adna, dunia, dana. Biasa ini pasti ada faedah nih kalau begini kan. Mengisyarah yang beliau dengan demikian kepada anna duna bimakna ghair, berarti duna ada makna lain. Nah, salah satunya rendah. Di sini bermakna illa atau ghairu. Wal makna, bermula makna ayat itu ud'u syuhada'akumul ladzi ittakhadtum min dunillahi awliya'a. Panggil olehmu akan Tuhan-Tuhan kamu ya. Tuhan alladzi yang engkau ambil akan mereka dari selain Allah sebagai wali. Panggil olehmu akan syuhada kalian. Syuhada alladzi yang kalian ambil akan mereka dari selain Allah sebagai wali atau sebagai Tuhan-Tuhan. Wa za'amtum, dan kalian menyatakan bahwa sungguhnya Tuhan itu tasyhadu lakum, menjadi saksi ya untuk kamu pada hari kiamat. Fa qauluhu min dunillah wasfun li syuhada, maka bermula ucap firman-Nya Allah min dunillah itu sifat bagi syuhada yang ada ya selain Allah. Au halun minhu, atau hal darinya Allah. Hal keadaan syuhada itu selain Allah. Bahwa ala ziyadamin. Bahwa ala ziyadamin. Mana ziyadamin Ustaz? Pada'u syuhada'akum alihatakumul lati ta'budunahu min dunillah ay ghairihi litu'inakum. Kenapa disebut ziyadah ini bukan ziyadah? Sekali lagi Ustaz. Panggil olehmu akan syuhada kamu yang kalian ambil akan mereka dari selain Allah sebagai wali atau sebagai Tuhan-Tuhan. Dan kalian menyatakan bahwa sungguhnya Tuhan tasyhadu bersaksi ya untuk kamu pada hari kiamat. Maka bermula firman Allah min dunillah itu sifat bagi syuhada atau hal darinya syuhada. Min dunillah wasah bagi syuhada atau hal darinya syuhada ya. Hal keadaan syuhada itu selain Allah. Atau hal keadaan atau yang ada ianya syuhada dari selain Allah, sifat atau hal. Bahwa dan dianya qauluhu min dunillah itu di atas ziyadah min. Kenapa disebut ziyadah min Ustaz? Memang ada min ya. Id at-takdiruhu, karena bermula takdirnya itu syuhada akumul lati hiya ghairullah. Syahadah Tuhan-Tuhan kamu yang Tuhan alati yang dianya Tuhan itu selain Allah. Atau hal keadaannya syuhada itu mughayyiratun, yang berbeda ia bagi Allah. Wa qauluhu litu'inakum, qauluhu litu'inakum ilat liqaulihi ud'um. Panggil mereka. Untuk apa engkau panggil? Supaya menolong ia akan kamu ilat. Ini enggak paham Ustaz nih. Wa huwa ala ziyadati min. Mungkin minnya min bermakna ziyadah. Min ziyadah. Bukan penambahan min atau bukan? Ya itu masalah. Biasanya di Quran nggak disebut huruf ziyadah, kan? Huruf silah biasanya disebutnya. Ta'adduban. Kalau maksudnya ini min di ayat ini biasanya nggak disebut ziyadah. Tapi nggak tahu juga Ustaz. Bisa aja. Kadang-kadang disebut juga, tapi biasanya katanya nggak disebut bi ziyadah atau huruf ziyadah dalam Quran. Tapi huruf silah disebut.
ta'adduban katanya. Kan nggak mungkin di sini nggak ta'adduban yang sana kan. Nah, Iya. Pak itu dong ya, kan takdirnya kauniha mughayyiratun lillah gitu kan nggak ada min ya, kalau duna kan mana goir di situ. oh, bentar Ustaz. Mana tadi? Wad'u Tadi syuhada'akum min dunillahi. Nah, mungkin min di sini yang dimaksud dia ada. wad'u syuhada'akum min dunillah, min dunillah. Karena arti duna tadi ghair, beliau mentakdirkan mughairatan. Ini maksud Ustaz ya? Iya. Hala kauniha min dunillah asalnya, mughairatan lillah. Bisa berarti Ustaz. Berarti Iya. benar min ini min ziyadah katanya. Walaupun sering kita dengar nggak disebut huruf ziyadah kan? Ya memang nggak ada min lain di sini, memang min ini. Artinya berarti maksudnya kalau jumlah min dunillah kita jadikan hal dan duna bermakna ghair, berarti min itu dianggap ziyadah. Begitu lebih kurang ya. Iya. Sehingga takdirnya mughairatan lillah. Oke Ustaz. Ya. Gimana Ustaz Yasin? Masuk tentu. Masuk kan? Oke. Kemudian qauluhu faf'alu. Isyaratan ila jawabi syarat tisani. Maka bermula ucapan syarih faf'alu itu isyarah kepada jawab syarat yang kedua. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin faf'alu ya. Faf'alu berarti jawab syarat in kuntum shadiqin. Ya. Adapun wa in kuntum fi raibin jawabnya fa'tu. Ya. Coba kita lihat. Wa amma jawabul awali, adapun bermula jawab yang pertama, jawab syarat yang pertama, fawa maka dianya jawab itu mazkurun disebutkan biqouli dengan firman-Nya Allah fa'tu di surat min misli. Hakadza qala al-mufassir. Begitulah berkata oleh fasir. Walakin sayati lahu fi qouli ta'ala, tetapi akan datang baginya mufassir, maksudnya Syekh Jalal, akan datang baginya mufassir pada membahas firman-Nya Allah Ta'ala kul in kanat lakumud darul akhirah al-ayat walil mahalli. Nah, apa kata Syekh Mufassir, Syekh Jalal Asyuti, kemudian berkata nanti di ayat di depan, nggak tahu ini di surat apa, nanti beliau berkata, walil mahalli, sabit bagi Syekh Mahalli, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, kul, ya ayyuhalladzina hadu, al-ayah anahu, nah, apa kata Syekh Mahalli di sana? Idza jitama'a syartani, bila bertemulah dua syarat, wa tawassata bainahu wa jawabun, dan ditengahi di antara keduanya dua syarat oleh jawab. Ada dua syarat. Di tengahnya satu syarat kemudian ada jawab. Kana lil akhir, niscaya ada ianya jawab itu bagi syarat pertama. Lil akhir, niscaya ada ianya jawab itu bagi yang akhir. Wal awwalu kaidun fi, bermula syarat yang pertama itu kait padanya syarat yang kedua. Wala yahtaju li jawabin sanen, dan tidak butuh ianya syarat pertama untuk jawaban yang kedua. Bermula takdir pada ayat itu, nah, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu yang benar pada dakwah kalian annahu min indi Muhammad, bahwa sungguhnya Quran dari sisi Muhammad, ini syarat pertama. Wadumtum ala raibin, dan tetaplah kamu di atas keraguan, fa'tu bi suratin min misli, maka bawakan olehmu dengan satu surat dari misalnya Quran. Nah, jadi in kuntum shadiqin. Kalau bunyi ayat kan apa namanya? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. In kuntum shadiqin fi da'wakum annahu min indi Muhammad wa dumtum 'ala raibiyah, kan? In kuntum fi raibin asalnya. In kuntum fi raibin syarat pertama. Kemudian di tengahnya ada jawab fa'tu, di ujungnya ada in kuntum shadiqin. Kata Syekh Mahalli di depan nanti, bila bertemu dua syarat, ditengahi di antara kalinya oleh jawab. Pertama syarat, kemudian di tengah ada jawab. Kemudian ada syarat lagi, kayak di sini in kuntum shadiqin. Niscaya ada ianya jawab bagi yang akhir. Jadi jawab yang di tengah itu untuk syarat yang terakhir. Wal awalu, bermula syarat yang pertama jadi kait padanya syarat kedua. Dan tidak butuh ianya syarat pertama bagi jawab yang kedua. Takdir ayat in kuntum shadiqin kan jadi dibalik ini kan. Jadi syarat yang kedua itu jadi kait pada syarat pertama. Makanya jadi susunannya, jika adalah kamu itu yang jujur pada pernyataan kamu bahwa sungguhnya Quran dari si Muhammad, wa dumtum ala raibi. Jadi dumtum ala raibi ini wa in kuntum ala raibin, yang di awalnya jadi syarat pertama. Fa'tu bi suratin, cukup satu jawab doang, yaitu jawab syarat kedua in kuntum shadiqin. Gimana Ustaz nih?
Wa huwa aula li adami takdir. Dianya ini, perkataan Syekh Mahalli ini lebih baik karena tidak perlu takdir. Kalau Syekh Jalal di sini, Jalal Asyuti mentakdirkan jawab in kuntum shadiqin. Faf'alu dzalik. Ya, jadi ada syarat yang mahdu. Kembali ke Ustaz. Masya Allah, ini makin ini Ustaz. Kayak talak itu Ustaz. Gimana itu talak 2 syarat? Dalam bab talak. Dalam bab talak kan, misalkan kita bikin syarat 2 syarat. Jika kamu masuk rumah, apa gimana? Jika kamu keluar rumah, jika kamu tidak kembali, maka kamu ditalak. Nah, gimana itu? Ditaklik gitu kan ya? Ya, ada 2 syarat. Tadakhul, nggak perlu 2 jawab, cukup 1 jawab. Susah juga nanti ini kita lihat nanti pas ketemu ayat. Sudah 7:30 Ustaz. Baru 1 ayat nih. Panjang banget beliau menghasiahnya Ustaz. Kita membaca aja keder ini. Nah, masih dikit lagi Ustaz. Baru selesai 1 ayat. Qauluhu. Siapa yang mau baca? Tafadhal Ustaz. Saya Tengku, coba Tengku. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa innakum arabiyyun ilatun li qaulihi faf'alu. Qauluhu fa illam taf'alu in harfu syartin wa lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa taf'alu majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu nuni wa jumlatu min jazim wal majzum fi mahalli jazmin fi'lu syarti wa qawlu fattaqu jawabu syarti wa qurina bil fa'i li annahu fi'lun talabiyun qawluhu abadan ahda ta'bidi min qarinatin kharijiyah la min lan khilafan li jama' syari i'tiradun ay jumlah mu'taridoh baina fi lay syarti wa jawabihi usida biha takidal apa itu Tengku? Takidul ajzi. Oh, usida biha takidul ajzi walaysa ma'tufan ala jumlati lam taf'alu qalu annahu bi fathil hamzati ala hadfil jari ay wa Ketemu lagi Ustaz. Ketemu lagi kan? Ketemu lagi. Jari. Ada lagi tuh. Qauluhu masih lanjut Tengku. Titik dulu. Ini ketinggalan ayatnya di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ayatnya. Fa innakum arabiyyuna fusaha'a mislahu. Karena sungguhnya kalian, maka lakukan olehmu, bawakan ayat olehmu. Karena kamu itu orang Arab juga. Fusaha'u misluhu, yang fasih-fasih sepertinya Nabi Muhammad. Walamma ajadu an dzalika qala ta'ala. Manakala lemahlah mereka dari demikian, Allah berfirman, fa illam taf'alu. Maka jika engkau tidak melakukan ma dzukira, akan ma yang telah disebutkan akan dia nyaman. Kenapa kalian tidak melakukan? Li'ajdikum, karena lemah kamu. Walan taf'alu dzalika abada. Dan kalian tidak akan pernah berbuat akan demikian selama-lama. Lidzuhuri i'jadihi, karena zahir kefalu itu i'tirat. Fattaku, maka takuti olehmu bil imani billah, dengan cara beriman dengan Allah. Wa annahu laisa min kalamil bashar, dan dengan beriman dengan bahwa sungguhnya Quran itu tidak ada ayat dari kalam manusia. Akan apa engkau takuti? Akan neraka allati waquduhan nas, yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia kufar wal hijarah dan batu. Titik Ustaz. Ya. Nah, ini Ustaz tadi. Apa namanya? Qaulu fa innakum arabiyyun illa liqouli fa'alu. Lakukan olehmu karena kamu juga orang Arab. Fa illam taf'alu. Maka jika tidak engkau melakukan, in harfu syartin, bermula in itu huruf syarat. Ini kenapa beliau mengi'rab ya? Bermula lam itu huruf nafi dan jazam dan qalab. Wa taf'alu majzumun bilam, bermula taf'alu itu majzum dengan lam, wa alamatu jazmihi, bermula tanda jazamnya taf'alu itu halfun nuni, buang nun. Bermula jumlah dari jazim dan majzum pada mahal jazam itu fi'il syarat. Wa qauluhu fattaqu itu jawab syarat. Wa qurina,
Dimukaranahkan akan dianya fataku dengan fa li'annahu fi'lun talabiyun ya. Fi'il talab harus pakai fa kalau jawab. Qauluhu abadan, bermula ucapan Syekh Jalal abadan, itu akhadat ta'bida min karinatin kharijiyatin. Memahami ia akan ta'bid kata abadan dari karinah kharijiyah. La min lan, bukan dari lan, khilafan li Zamakhsyari. Jadi Syekh Zamakhsyari, kata beliau kalau lan masuk kepada fi'il mudhari' itu nafinya ta'bid ya. Karena kata para ulama beliau itu atas dasar pemahaman beliau menyatakan Tuhan Allah nggak bisa dilihat karena lan tarani. Engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Jadi beliau memahami tidak bisa dilihat Tuhan karena lan tadi, nafinya abadan. Tapi di sini kata beliau abadan ini bukan dipahami dari lan. Lan tidak menunjukkan kepada nafi ta'bid. Nah, cuma dipahami abadan ini dari karinah lain. Yang karinah lain itu ya memang wakilnya kan, faktanya mereka nggak membuat satu surat. Ya. Kemudian i'tiradun. Jadi lan taf'alu itu i'tiradun, jumlatun mu'taradah, jumlah mu'taradah baina fi'lai syarti di antara dua fi'il syarat. Dan di antara jawabnya syarat. Qusida biha dimaksudkan dengannya jumlah i'taradah, jumlah mu'taradah, ta'kidul ajzi akan menguatkan ajzi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu ya. Jika engkau tidak berbuat dan memang kalian nggak akan pernah bisa berbuat. Walaisa ma'tufan ala jumlah lam taf'alu, tidak ada ianya qauluhu lan taf'alu itu diatafkan kepada jumlah lam taf'alu. Qauluhu annahu bi fathah hamzah, annahu ala hasfi jar kayak tadi di atas wa bi annahu. Qauluhu allati waquduha dengan fathah wa waqud matu qaduhi, sesuatu yang dibakar orang dengannya sesuatu. Alat berarti. Waqud itu sesuatu yang dibakar orang dengannya sesuatu. Yang dibakar. Nah, berarti bahan bakar. Waqud bahan bakar. Wa amma bil dhammi fa wal fi'lu, adapun dengan dhammah maka dianya waqud dengan dhammah itu fi'lu. Maksudnya masdar. Kalau wuqud masdar. Perbuatan membakar. Nah, wuqud. Julus. Waqila bil aksi, dikatakan orang dengan sebaliknya. Justru kalau wukud katanya alat, kalau wakud fi'il. Ada yang menyatakan seperti itu. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Ini enggak beres ini ayat ini kayaknya nih. Nyampe titik dikit lagi tunggu itu. Gimana Ustaz? Depan dikit Ala-hadi. Ala-hadi makila fil wudu'i. Ala-hadi makila fil wudu. Di atas batasan ma yang dikatakan orang pada wudu. Ini kelihatannya bukan aksinya yang ala. Nah, tapi wakut ini kita baca wakut dengan fathah waw. Artinya sesuatu yang dibakar dengannya. Adapun dengan dhammah maka dianya wakut atau wukut itu fi'lu, perbuatan membakar. Dikatakan orang sebaliknya titik. Ini kalau saya pahami di sini titik. Jadi wakut dan wukut tadi ala haddi maqila, di atas ma yang dikatakan orang pada wudu. Karena kalau wudu memang menunjukkan kepada perbuatan, kalau wadu berarti air yang digunakan untuk berwudu, wadu. Tahur, kalau tuhur perbuatan, tahur alat untuk bersuci. Ma'an tahura. Sahur juga. Kalau suhur berarti makan sahur kali ya. Kalau sahur berarti nasinya. Nah, titik Ustaz. Ini udah titik ya? Ya, siap. Masya Allah, ini makin mumet. soalnya udah setengah. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Kita titik dulu Ustaz. Mungkin besok kita ulang lagi. Gimana Ustaz? Keren semuanya. nih. Bikin kepala muter-muter. Ya. Harus dibaca-baca dulu Ustaz. Sebelum kita ngaji harus baca semua. Ini kan udah ketahuan tandanya di mana. Dibaca. Ya. Baca tafsir lain juga. Buat ini di Al-Iqlil udah nyampe itunya tuh. Udah nyampe? Iya. Yang qauluhu ta'ala alladzi ja'ala lakumul arda firasa ila qawlihi fa illam taf'alu fihi dilalatun 'alal amri bi isti'malil hujajil uquli wa ibtalil taqlidi. Nah, itu pakai akal berarti kan? Iya, berarti kan ini memang ayat ahkam ya.